Tetapi di sisi lain Trump kan juga nge-tweet, dia bilang kalau seandainya saya yang memimpin Amerika pada saat ini tidak akan terjadi perang. Dan itulah cara Amerika memprovokasi negara-negara lain. Dalam arti mereka menunjukkan kekuasaan mereka. Oleh sebab itu ketika Iran masuk dalam kancah peperangan, sudah pasti support terbanyaknya itu akan masuk dari Rusia. Dan disitulah Rusia juga diuntungkan dari segi pembelian senjatanya. Selamat datang di Podcast Reaction. Anjay, Enak. kompak. Oh yoi. Harus kompak, harus 3 kali kompak. salah. hanya opening saya setengah jam. Karena Oke. hari Minggu malam tuh tetangga bertengkar. Minggu malam atau Sabtu malam? Sabtu malam. Ya, Sabtu malam menjelang hari Minggu. Oke. Iya. Tetangga bertengkar. Saya dengar lempar-lempar batu. Ada aksi lempar rumah. Ada aksi lempar rumah. Aksi lempar rumah. Iya, tapi kayaknya tetangga yang rumahnya dilempar dia punya penangkap. Perlindungan. Iya, Ketat. punya perlindungan. Oh ya, robot. pakai katapel atau pakai senapan angin di perlindungan? Kurang tahu. Kayaknya mirip-mirip Iron Dome. Oh. Jadi Ini jadi Ya. serinya ini bukan tentang tetangga. Ya. Tetangga yang jauh di sana ya. itu Jadi- ini menarik. Timur Tengah mulai panas. Nah, asal jangan tambah selatan di belakang. Iya. Ya, jangan Timur Tengah Selatan bahaya. Nah, pertanyaannya apakah say viewer semua siap untuk perang dunia ketiga? Siap, bro, siap wajib militer. Bahaya. Siapkah wajib kita militer. untuk perang dunia ketiga? Mungkin ini kelihatan bercanda ya. Tapi bisa Iya, saja iya. dampak yang ditimbulkan akibat apa yang terjadi di Timur Tengah ini bisa saja mengarah ke sana. Yang Ya. yang sedikit saya bingung. Hmm. Kan sebelum ini kan perang lawan Hamas. Hamas versus Israel. Hmm. Kenapa tiba-tiba Iran yang serang Israel? Kenapa tiba-tiba kan kita ketahui selama Iya. ini kan ini Palestina melawan Israel dan tiba-tiba Iran. menyerang Ya. Israel. Kenapa? Ada apa, bro? Ya, jadi memang menurut berita dan menurut analisis saya, Iran menyerang Israel dengan alasan bahwa kemarin Israel menyerang kedubes Iran yang berada di Suriah, yang menewaskan beberapa petinggi Iran dan 2 orang jenderal Iran, begitu. Nah, banyak spekulasi juga yang mengatakan bahwa ini karena ini spekulasi dari pendukung Palestina. Kita lihat di media sosial mereka mengatakan bahwa ini saudara dari Palestina sudah lelah melihat saudaranya ditindas. Oleh karena itu dia datang menunjukkan kemarahannya dengan menyerang Israel. Balas dendam. Ya. Itu Nah, menarik. tetapi kejadian yang sebenarnya itu kalau menurut saya sesuai analisis, sesuai dengan research yang saya cari, saya dapat bahwa perang sebenarnya selama ini, perang yang sebenarnya itu adalah perang antara Iran melawan Israel. Iya. Tidak pernah ada perang antara Hamas, antara Palestina, Israel, tetapi perang yang sebenarnya adalah perang antara Iran dan Israel. Seru kan? Seru. Ini namanya teori konspirasi. Bukan konspirasi, ini bukan konspirasi. Atau gimana, Bro Einstein? Saya harus mengakui itu 100% benar menurut analisa saya. Karena beberapa informasi yang beredar juga mengatakan bahwa selama ini di belakang Hamas itu adalah Iran. Iranlah yang mensupport senjata, Iranlah yang melatih, Iranlah yang memberikan dana untuk Hamas, milisi-milisi yang ada di Palestina seperti Hamas dan lain sebagainya menyerang Israel. Begitu. Jadi sebenarnya itu kan bukan hanya Hamas. Kenapa kita lebih mengenal Palestina? Kenapa kita lebih mengenal Hamas? Karena banyak sekali
korban yang ada di Palestina. Hasil dari apa yang mereka lakukan pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin dengan menyerang Israel pada waktu itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Hamas melakukan itu? Seperti tadi yang di Om Einstein katakan bahwa banyak berita beredar bahwa Hamas ini adalah salah satu kelompok yang didukung oleh Iran. Jadi sebenarnya kenapa Iran, kenapa bukan Palestina, kenapa bukan Hamas? Karena Iran ini merupakan negara yang ingin menunjukkan kekuasaan, superioritasnya di Timur Tengah. Gitu. Dan oleh karena itu mereka menggunakan kelompok-kelompok kecil. Jadi di sini ini perang bukan hanya antara Iran melawan Israel, tetapi ini juga ada kepentingan negara-negara lain di situ. Nanti sebentar kita bahas juga apa sih kepentingan Amerika, dan ada juga yang menghubung-hubungkannya dengan Rusia dan lain-lain. Tetapi yang pertama kita lihat, kira-kira menurut bro berdua apa sih kepentingan dari Iran di sini? Kemajuan teknologi yang Iran miliki sekarang setelah Irak hancur membuat Iran menjadi pemain yang besar, salah satu pemain besar di kawasan Timur Tengah. Nah, kita tahu bagaimana teknologi Iran yang begitu berkembang luar biasa di saat ini. Iran mampu memproduksi drone nirawak yang luar biasa. Iran mampu memiliki hacker-hacker yang bagus. Iran mampu memproduksi rudal jelajah yang cukup jauh jangkauannya, dan Iran mampu memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata pemusnah massal seperti nuklir. Oleh sebab itu egosentris dari Iran jelas sangat tinggi. Ditambah lagi kalau misalnya kita melihat background dari sisi keagamaan, Iran adalah negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia yang menguasai wilayah Timur Tengah. Yang jelas kalau kita melihat dengan Sunni yang ada di Arab Saudi, jelas itu yang saling bertantangan. Tetapi ketika melihat bagaimana peran Iran di Hamas, itu memang sangat terlihat. Kenapa saya bilang sangat terlihat? Karena sebenarnya di Palestina itu ada dua kubu. Ada Fatah, ada Hamas. Nah, Hamas inilah yang kebanyakan disponsori oleh Iran. Nah, kalau Fatah lebih banyak disponsori oleh negara-negara Arab beraliran Sunni. Nah, menambahkan itu juga satu sisi lain dari Iran, yaitu bahwa Iran ini juga merupakan musuh dari Amerika Serikat, yang dimana refleksi dari kekuatan Amerika di Timur Tengah itu ada di Israel. Oleh karena itu, Iran versus Amerika ditandai dengan apa? Ditandai dengan Iran melawan Israel. Karena kekuatan Amerika itu betul-betul ditunjukkan oleh Israel secara negara. Ya, kalau menurut saya memang Iran mau menunjukkan bahwa dia lebih kakak dari Israel. Ya. Karena namanya Iran, IR. Apa itu IR? IR. IS beda. Sementara Israel IS. S kan duluan dari R. Duluan Nice. R ya. Nice. Nice. Oke, jadi melanjutkan apa yang Om Einstein katakan, jadi secara tidak langsung di sini Iran mau menunjukkan, kembali lagi mau menunjukkan kekuatannya, powernya, superioritasnya yang ada di Timur Tengah. Nah, lawan yang sebanding dengan Iran itu hanya Israel sebenarnya. Kenapa Israel? Iya, di wilayah Timur Tengah. Karena Israel mempunyai kekuatan nuklir yang luar biasa besar. Ditambah dengan dukungan Amerika Serikat dan sekutu. Ya, dan sekutu. Tetapi kenapa kita lihat selama ini tidak terjadi peperangan secara langsung antara Iran dan Israel? Karena kalau seandainya ini terjadi peperangan langsung antara Iran dan Israel, maka akan terjadi bencana besar. Ya, dan itu bisa membuat, itulah kenapa disebutkan di media-media bisa saja ini menjadi potensi perang dunia ketiga. Dan oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Iran? Iran menggunakan akan kelompok-kelompok ekstremis anti-Yahudi dan juga anti-Israel dan juga anti-Amerika. Nah, kelompok-kelompok kecil ini salah satunya itu yang tadi Hamas. Tetapi bukan hanya Hamas, ada juga yang berada di Libanon, kelompok yang ada di Libanon, perbatasan, ya, Hizbullah. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang ada di Irak dan lain-lain. Ini kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok anti-Yahudi, anti-Israel, anti-Amerika. Dan Iran
menggunakan kelompok-kelompok ini untuk menakuti Israel bahwa kalau you berani melanggar batas, you bakalan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ini, kayak gitu. Dan artinya Iran memasang red line yang tidak boleh dilewati oleh Israel. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang Iran menyerang Israel? Kalau seandainya dia mampu menggunakan yang kecil-kecil ini, kelompok-kelompok kecil ini, kenapa sekarang dia menyerang secara langsung kepada Israel? Om Eva gimana, Om Eva? Ya, mungkin ada di belakang Iran lagi. Ada kepentingan lain di belakang Iran. Tapi sebelum peperangan ke situ, menariknya karena Yordania, akibatnya dia ikut Israel. Ya. Secara tidak langsung, karena dia juga ikut menembak ini. Nah, berarti kepentingan dunia di luar, negara-negara di luar Iran ini cukup besar. Ya, sekarang siapa yang mau mengalahkan Amerika? Ya. Sedikit kronologi ya, sedikit kronologi sampai terjadinya serangan dari Iran kepada Israel ini. Itu kan pada waktu merespon akan serangan Hamas kepada Israel menghancurkan Hamas kan. Makanya kita lihat di media luar biasa kehancuran dari Gaza pada saat ini. Ribuan korban yang sampai sekarang bahkan suplai makanan, minuman, listrik, air dan lain-lain itu susah didapatkan. Oleh karena itu kita lihat banyak sekali pertolongan ke sana. Dan oleh karena itu pada saat yang sama Hizbullah menyerang dari sisi utara. Dan oleh karena itu Israel mengarahkan pasukannya ke utara dan merespon akan serangan Hizbullah yang menembak 7 penjaga perbatasan Israel. Israel meluncurkan bom ke Suriah yang terdapat pangkalan-pangkalan udara pangkalan militer di Hizbullah di Suriah yang merupakan tempat menyuplai persenjataan dari Iran itu. Dan salah satu yang diledakkan adalah kedubes dari Iran itu yang berada di Damaskus. Dan oleh karena itu membuat kemarahan dari Iran. Sebenarnya ini Iran cuma mau untuk menunjukkan bahwa lu melewati batas. Simpelnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, bisakah hal ini menimbulkan perang dunia ketiga? Gimana, Bro Einstein? Ya, menurut saya sangat berpotensi. Menurut saya sangat berpotensi karena kemarin dari Kremlin sendiri, dari Rusia sudah mengirimkan kapal perang ke wilayah Timur Tengah. Direspon oleh Amerika dengan persiapan persenjataan untuk dikirimkan ke Israel. Di sisi lain, dari pihak Iran sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa meminta Israel untuk tidak membalas dengan alasan bahwa serangan kemarin adalah bentuk dari balasan atas serangan Israel ke kedubes Iran yang ada di Suriah. Tetapi yang menakutkan adalah respon dari Israel. Dari Israel, pihak Israel sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa mereka akan membalas. Mereka akan membalas hal ini, tetapi mereka saat ini sedang menghitung bagaimana strategis dan posisi yang tepat. Dan kita tahu bahwa sepanjang perjalanan sejarah semenjak Israel berdiri, Israel selalu menggunakan sebuah code, yaitu mata balas mata. Dan itu selalu dilakukan oleh Israel. Jadi ketika dia diserang, dia akan selalu membalas. Nah, inilah yang ditakutkan. Oleh sebab itu kemarin di tanggal 15 kemarin, Menteri Luar Negeri Inggris Daniel Cameron sudah mengeluarkan statement meminta agar Israel menahan diri. Karena jika Israel membalas, sudah pasti akan dibalas dengan luar biasa dan pasti akan direspon oleh Iran juga dengan balasan yang luar biasa. Nah, hal inilah yang memungkinkan terjadi sebuah perang dengan eskalasi yang lebih besar. Dan ketika kedua negara ini sudah jor-joran,
sudah pasti negara-negara yang membackup atau negara-negara yang menjadi sekutu masing-masing akan terlibat di dalamnya. Itulah kemungkinan perang dunia ketiga terjadi. Saya ingin buka kios. Buka kios Di Gaza. di Gaza. Jual peluru. Ini kayaknya bisnis peluru enak. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya siapa yang diuntungkan dari peperangan ini? Oke. Kalau saya melihat dari sebentar, nanti mungkin Om Einstein lihat dari situasi siapa yang diuntungkan. Kalau saya melihat dari situasi geopolitik, keuntungan dari situasi geopolitik. Dari situasi geopolitik kita ingat bahwa ini tahun 2024 ini merupakan tahun politik bagi Amerika. That's right. Dan saat ini Amerika dipimpin oleh Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat kita tahu kekuatannya adalah kekuatan militer, kekuatan perang. Pada saat Amerika dipimpin oleh Partai Demokrat, yang terjadi adalah Amerika menunjukkan kekuatannya lewat jalur perang. Itu dicatat sepanjang sejarah. Nah, sekarang apa yang mau ditunjukkan di sini adalah kekuatan Amerika. Joe Biden dengan Partai Demokrat, kalau menurut saya, analisa saya, bahwa ini mereka mau menunjukkan kepada rakyat Amerika dan juga kepada supporter-supporter lain di seluruh dunia bahwa you tidak akan bisa, kalau Amerika dipimpin oleh Demokrat, tidak akan ada yang bisa mengganggu. Karena apa? Karena mereka menunjukkan kekuatan secara penuh dari sisi militer, dari sisi keamanan dan lain-lain. Nah, itu kalau menurut saya kepentingan Amerika ada di situ. Makanya kemarin sebelum kan sudah ada aba-aba sebelum Iran menyerang. Dan oleh karena itu Amerika sudah mengingatkan jangan menyerang. Dan di perbatasan di bagian bawah di sisi utara di sisi selatan dari Iran itu kan sudah ready pasukan-pasukan Amerika di situ. Dan jadi mereka, Joe Biden dengan terus terang mengatakan satu kata untuk orang-orang yang ingin menyerang Israel: jangan pernah. Jadi kan dia mau menunjukkan kekuatannya, tetapi di sisi lain Trump kan juga nge-tweet, dia bilang kalau seandainya saya yang memimpin Amerika pada saat ini tidak akan terjadi perang. Dan itu kan memang terbukti. Ketika zamannya Trump memimpin tidak pernah terjadi perang, ya kan? Dan tadi peran dari Rusia dan lain-lain. Dengan musuh antara Iran dan Amerika ini, di sini Rusia juga ambil ikut bagian di situ, menunjukkan bahwa karena kan kita punya enemy yang sama, common enemy. Jadi kita gabung untuk menunjukkan power kita. Kalau Amerika mau tunjukkan powernya, kita juga tunjukkan power kita. Jadi kalau melihat apakah akan terjadi potensi perang dunia ketiga, kalau menurut saya ini semua hanya politik. Karena kita lihat sekarang dengan adanya perang yang kemarin ini saja, harga dolar meningkat tinggi. Dolar Amerika meningkat tinggi. Ya kan? Mata uang dari negara-negara lain jatuh semua. Nah, ini kita lihat kehebatan Amerika di dalam politik mereka. Jadi memang determinasi Amerika di dunia ini memang sudah sering dibuktikan. Dan itulah cara Amerika memprovokasi negara-negara lain. Dalam arti mereka menunjukkan kekuasaan mereka dengan membuktikan bahwa mereka memang kuat. Nah, ini bisa kita lihat juga contoh dalam film-film produksi Hollywood. Negara mana yang menang lawan Amerika? Tidak ada. Film entah itu perang Teluk, entah itu perang apapun, itu pasti Amerika yang. Jadi superhero. Iya, jadi mereka mau menunjukkan bahwa sehebat apapun negaramu tidak akan mampu melawan Amerika. Gitu. Nah, itulah determinasi dari Amerika. Nah, Om Einstein sendiri tadi siapa yang diuntungkan tadi? Kalau saya sih di posisi sekarang, saya malah melihat bukan hanya Amerika, tapi juga Rusia. Karena share teknologi Iran itu banyak didapatkan dari Rusia. Oleh sebab itu ketika Iran masuk dalam kancah peperangan, sudah pasti support terbanyaknya itu akan
masuk dari Rusia. Dan disitulah Rusia juga diuntungkan dari segi pembelian senjatanya. Kemarin ketika Rusia mengirimkan kapal perang ke wilayah Timur Tengah, itu sudah menjadi sebuah sinyal bahwa hal ini tidak akan biasa-biasa saja. Karena sudah pasti ketika Amerika langsung campur tangan secara langsung dalam perang, sudah pasti Rusia juga akan ikut ke dalamnya. Dan kita tahu bagaimana kemarin ketika perang antara Rusia dan Ukraina berkecamuk, produksi senjata dari Rusia itu meningkat pesat. Kenapa meningkat pesat? Karena harga gas dari Rusia yang tadinya standar menjadi 2 kali lipat dibeli oleh negara-negara Eropa. Hal itu mendatangkan devisa yang besar bagi Rusia, dan akibatnya adalah peningkatan persenjataan Rusia semakin meningkat. Jadi dalam peperangan yang dimulai oleh Rusia di Ukraina itu saja sudah menguntungkan bagi Rusia. Apalagi kalau skala peperangannya meningkat di Timur Tengah. Karena kita tahu negara-negara di Timur Tengah yang anti kepada Israel ini bukan Iran saja. Oleh sebab itu ketika Iran yang dianggap sebagai saudara tua dari negara-negara Muslim yang ada di Timur Tengah yang anti pada Israel ini sudah turun gelanggang, ada kemungkinan negara-negara lain pun akan ikut. Ketika negara-negara Timur Tengah ini dia menyerang Israel, sudah pasti support senjata mereka hanya dari satu sisi, yaitu Rusia. Karena tidak mungkin mereka mendapat support senjata dari Amerika dan sekutu. Nah, ketika mereka semua turun, Amerika pun terlibat. Ketika Amerika masuk, sudah pasti Eropa akan ikut. Tidak mungkin tidak. Nah, itulah yang ditakutkan. Tapi kalau menurut saya, ini analisa kita ya. Tapi kalau menurut saya tidak akan sampai ke sana. Ya kita berharap janganlah. Ya. Kita berharap karena ini akan menimbulkan banyak kesengsaraan bagi masyarakat sipil ya. Dimanapun berada, termasuk kita di Indonesia juga akan terkena dampak. Jelas. Ya. Nah, oleh karena itu kita berharap untuk yang baik. Nah, kenapa saya bilang kemungkinan tidak? Karena kemungkinan tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Karena yang pertama menurut saya Israel tidak akan menyerang dengan kekuatan penuh juga. Karena di satu sisi kalau seandainya Israel menyerang Iran, dia akan membuka perang dari 3 perbatasan. Yang pertama dengan Hamas yang saat ini belum selesai, dengan Palestina, dan juga dengan Hizbullah yang bisa siap menyerang kapan saja. Kalau saat Israel sudah mengeluarkan akan seluruh kemampuannya untuk melawan dengan Iran, dan juga bisa saja di West Bank yang saat ini aman-aman, daerah Palestina yang lagi aman di West Bank, bisa saja mereka juga menyerang dari Fatah. Nah, kemudian masih banyak kelompok-kelompok, mereka menyebut kelompok itu Axis of Resistance, kelompok perlawanan ini yang juga akan menyerang Israel pada saat yang sama. Dan itu kemungkinan akan menjadi satu bencana besar juga bagi Israel. Iya, memang harapannya supaya tidak terjadi perang dunia ketiga. Tapi sekarang kalau seandainya Israel balas menyerang, otomatis Iran akan menyerang lagi. Nah, kembali ke determinasi tadi. Beberapa tahun belakangan kan Rusia juga mau menunjukkan power. Bahwa dia lebih kuat dari Amerika. Nah, kalau misalnya Rusia mengambil keuntungan dari Iran, maka dia juga akan gempur. Meskipun ini perang antara Iran versus Israel, tetapi kan yang skala lebih besar siapa negara yang lebih kuat? Yang di belakang Iran dan Israel. Kalau mau dibilang kan Iran dan Israel ini hanya pion. Nah, kepentingan mereka, kembali lagi, kepentingan apa? Kepentingan Amerika apa? Kepentingan Rusia, bahkan apa kepentingan Cina, ya kan? Tapi memang untuk kalau hanya sekedar kepentingan politik, saya rasa perang ini tidak akan terlalu jauh. Sebenarnya ada satu sisi yang jarang orang pikirkan. Ketika perang ini berlanjut,
maka akan menyebabkan perang-perang yang lain berkecamuk. Karena semua negara memiliki kepentingannya masing-masing. Kita ambil contoh misalnya, ketika Rusia dan Amerika seandainya terlibat langsung di dalam perang Iran dan Israel, bagaimana dengan Cina? Salah satu kekuatan terbesar. Cina otomatis akan mengambil alih Taiwan. Selama ini kan Cina tidak mengambil alih secara langsung karena masih ada backup dari Amerika. Ketika Amerika disibukkan dengan fokus di Timur Tengah, siapa yang bisa menjamin bahwa Cina tidak langsung menyerang Taiwan untuk mengambil alih Taiwan? Nah, ketika perang terjadi di beberapa kawasan, otomatis itu akan menimbulkan perang-perang lain. Sebab banyak negara sebenarnya menahan diri dari mengambil wilayah negara lain karena masih ada PBB, masih ada backup dari negara-negara besar yang lain. Jadi hal-hal seperti ini yang ketika kita memikirkan lebih jauh sangat berbahaya bagi masa depan dunia. Ya. Dan oleh karena itu sebenarnya gini ya, untuk semua viewers yang menyaksikan akan podcast kita ini, kalau kita melihat akan situasi yang terjadi ini sebenarnya bukan perang agama. Bukan. Nah itu yang disalahartikan oleh begitu banyak netizen di Indonesia maupun di mana saja, karena banyak yang beranggapan bahwa ini perang agama. Mereka tidak menyadari bahwa hasil dari perang ini, kematian orang-orang yang ada di Israel, 1.400 orang yang mati pada waktu penyerangan 7 Oktober itu ada juga orang Muslim di situ, ya kan? Iya. Karena mayoritas dari penduduk Israel adalah orang Yahudi dan juga orang Muslim. Iya. Dan kemudian masyarakat yang terdampak, yang juga merasakan akan penderitaan di Palestina bukan hanya masyarakat Muslim, tetapi juga ada orang Yahudi, ada juga orang Kristen di sana. Benar. Dan oleh karena itu, ini pemerintah mereka ini tidak mempedulikan lu agama apa di situ. Mereka memperhitungkan tentang egoisme mereka. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya ini bukan tentang kayak tim sepak bola ya. Kalau tim sepak bola ya saya dukung Inter. Om Eva kan hobi pendukung saya dukung Juve, Om Eva dukung Inter. Interisti kan ya. Jadi saya kita akan mendukung sampai yang satu mati. Ya kan? Yang satu kalah. Nah, selagi kita mendukung, peperangan itu akan tetap terjadi. Sampai kapanpun. Sorry, sabar. Juventini sejati. Juventini sejati, bro. Oke, jadi kita akan, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita berdoa agar perang ini berhenti, ya kan? Stop mendukung salah satu pihak, karena masing-masing pihak ini menimbulkan kehancuran. Kalau bagi saya seperti itu. Dan keuntungan sebenarnya bukan di pihak agama apa. Iya. Keuntungan adalah di pihak negara mana yang mempersiapkan agar persenjataannya dibeli. Iya. Gitu loh. Kalau mau bicara agama Yahudi dengan agama Kristen itu kan beda. Ya. Beda. Jadi itu yang harus diingat dulu. Jadi ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ya, jadi buat semua viewers yang menyaksikan podcast ini, stop untuk mendukung salah satu pihak di dalam peperangan. Suarakan berhenti perang, stop the war. Jangan kita memihak salah satu pihak yang mengakibatkan penderitaan, kematian dan korban jiwa bagi pihak manapun. Karena itu sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Reaction kita pada saat ini. Buat teman-teman tetap mendukung kami dengan cara komen, like dan juga subscribe channel YouTube kami. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa dalam Pod Reaction selanjutnya.